Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku akan ngebahas materi mata kuliah Bahasa Indonesia lagi dengan judul yang berbeda dan juga materi yang berbeda pastinya. Nah, kali ini aku ngebahas tentang materi kalimat efektif. Pasti kalian mau tahu kan apa itu kalimat efektif? Saya tidak. Buat kalian yang belum tahu, di sini aku akan ngasih tahu ya apa itu kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek dan juga predikat. Nah, memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta cara memilih kata yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan membedahi kita sebagai pembaca dan juga pendengar. Nah, sekarang kita akan ngebahas struktur dari kalimat efektif. Nah, struktur dari kalimat efektif ini memang haruslah benar. Kenapa? Karena kalimat itu harus memiliki kesatuan bentuk. Sebab kesatuan bentuk itulah yang menjadikan adanya kesatuan arti. Nah, kalimat yang strukturnya benar tentu memiliki kesatuan bentuk dan sekaligus kesatuan arti. Sebaliknya, kalimat yang strukturnya rusak atau kacau atau gak bisa dibaca gitu tidak menggambarkan kesatuan apa-apa dan merupakan suatu pernyataan yang salah. Nah, jadi kalimat efektif itu selalu memiliki struktur yang bentuknya jelas. Setiap unsur yang terdapat di dalamnya yang pada umumnya terdiri dari kata itu harus menempati posisi yang jelas dalam hubungan satu sama lain. Kita akan masuk ke ciri-ciri kalimat efektif. Nah, pasti mau tahu kan apa aja ciri-ciri dari kalimat efektif itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada keterpaduan. Keterpaduan ini ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah belah, kalimat yang padu tidak bertele-tele, dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak sistematis. Nah, kita pakai contoh satu. Saran yang dikemukakannya kami akan pertimbangkan. Itu salah kan? Nah, yang benarnya adalah saran yang dikemukakannya akan kami pertimbangkan. Lalu yang kedua ada ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Kalimat yang ditonjolkan itu berada di awal kalimat. Nah, contohnya, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan hanya ada pada dirinya. Penekanannya diharapkan dan juga presiden. Itu ada kesepadanan. Nah, kesepadanan ini sendiri mempunyai arti keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Nah, kesepadanan dalam kalimat ini diperlihatkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur itu, yang pertama itu memiliki objek dan predikat yang jelas. Contohnya, yang pertama ada tidak diharapkan oleh bangsa manapun krisis ekonomi, tetapi kenyataannya kita harus dapat menerimanya dengan tabah. Itu tidak efektif ya. Yang efektifnya adalah krisis ekonomi tidak diharapkan oleh bangsa manapun, tetapi kenyataannya kita harus dapat menerimanya dengan tabah. Itu kalimat efektifnya. Lanjut ada kehematan. Kehematan ini sendiri merupakan kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Nah, untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat, nah, ada yang harus diperhatikan nih. Yang pertama, kita harus menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Contohnya nih, saya tidak suka buah apel dan saya juga tidak suka duren. Itu tidak hemat tuh kata-katanya. Dan kata-kata yang hemat itu, saya tidak suka buah apel dan duren. Tuh. Lalu yang kedua, itu kita menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contohnya, saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Itu nggak hemat. Nah, kalimat hematnya, saya hanya memiliki 3 buah buku. Lalu yang ketiga, ada menghindari pemjamakan kata pada kata jamak. Contohnya, para mahasiswi berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Itu tidak hemat. Dan kalimat hematnya itu para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Ada kecermatan. Kalimat efektif ditulis secara cermat terdapat dalam diksi sehingga tidak menimbulkan tafsir dan keracunan dalam kalimat.
Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi Universitas Mula Warman yang terkenal itu menjadi Putri Indonesia tahun ini. Itu tidak cermat ya. Jadi yang cermatnya, mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi Universitas Mula Warman yang terkenal itu menjadi Putri Indonesia tahun ini. Lalu selanjutnya ada kevariasian. Nah, kalimat efektif menunjukkan penggunaan kalimat yang tidak monoton. Kalimat yang digunakan sebaiknya bervariasi dengan memanfaatkan jenis-jenis kalimat yang ada di dalam bahasa Indonesia. Selain itu, variasi dalam jangka pendek, kalimat dan penggantian unsur di awal kalimat juga menandakan keefektifan kalimat tersebut. Nah, ini ada contohnya. Anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Lalu yang kedua, dibutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua kepada anaknya. Dan yang ketiga, perhatian dan kasih sayang orang tua dibutuhkan anak. Lanjut, ada kelogisan. Ide kalimat dalam efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah EYD. Contohnya, waktu dan tempat kami persilakan. Itu tidak logis ya. Jadi secara logisnya kita akan bilang, Bapak Kepala Sekolah, kami mempersilakan maju ke mimbar. Tuh. Lalu lanjut ada keparalelan. Keparalelan sendiri mempunyai arti kesamaan bentuk kata atau makna yang digunakan dalam kalimat. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun, jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Contohnya, Ami menulisi surat, itu tidak paralel makna. Nah, yang paralelnya itu ada Ami menulis surat. Lanjut, kita masuk ke materi syarat kalimat efektif. Terdapat 2 syarat dalam menyusun kalimat efektif. Pasti matakan. Cek tidak. Jadi yang pertama itu ada kebenaran. Kalimat efektif harus disasarkan kepada penulisan yang baik dan juga benar sesuai dengan ejaan yang dianjurkan. Kaidah kebahasannya ketat mengikuti tata bahasa baku. Lalu yang kedua ada kepaduan. Kepaduan berkaitan dengan logika kalimat. Pilihan kata dalam menyusun kalimat harus padu nih, sehingga membuat kalimat tersebut menjadi utuh dan tidak sumber. Oke, next. Sekarang kita akan membahas tentang apa itu unsur kalimat efektif. Nah, unsur kalimat efektif ini sendiri terdiri atas subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Namun kita sering kenal sebagai SPOK. Nah, syarat untuk membuat kalimat dapat dipenuhi minimal dengan unsur dan juga predikat. Namun, dalam kalimat efektif ini sendiri perlu kehadiran objek atau keterangan agar kalimat terkesan lebih utuh. Berikut ini aku akan jabarin secara singkat unsur kalimat efektif itu apa aja. Yang pertama ada subjek. Subjek ini bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, ataupun benda. Lalu yang kedua ada predikat. Bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek biasanya berupa kata kerja. Lalu yang ketiga ada objek. Objek ini merupakan bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nomina. Lalu yang terakhir atau yang keempat, keterangan adalah kalimat yang menunjukkan tujuan cara, waktu, tempat, atau sebab akibat. Nah, ini juga biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung. Jadi guys, sekian dari materi yang aku bahas hari ini, yaitu kalimat efektif. Semoga kalian suka dan jangan lupa komen, like, and subscribe. Bye-bye. Makasih.